Malam ini kita sampai di pasal yang kedua dari surat Filipi, surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Mari kita kembali ke Filipi, pasal yang kedua. Ya, mari kita lihat pasal yang kedua. Oke. Nah, saudara, di dalam pasal yang kedua ini tentu kita malam ini tidak bisa menyelesaikan semua ayat-ayatnya, tapi secara outline, kalau saya perhatikan di dalam pasal yang kedua ini, di mana Paulus ingin menekankan banyak hal ya kepada jemaat di Filipi, tentu juga kepada kita gereja lokal ya. Nah, ada berapa nih? Satu, dua, ada tiga ya main point ya yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita. Yang pertama itu dia memberikan nasihat dan juga menunjukkan kerendahan Yesus, the humility of Christ ya, yang pernah selalu diperdebatkan oleh orang-orang Kristen dari abad pertama sampai sekarang itu. Tentu ini ada hubungan dengan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Kemudian ada poin yang berikutnya itu, yang kedua itu Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu ya dimanapun kita berada, kerjakan keselamatan itu. Kemudian yang ketiga Paulus ingin menekankan juga mengenai rekan-rekan kerjanya yang selalu menyertai Paulus itu diingatkan kepada mereka supaya mereka meneladani atau mereka harus ikut teladan ya. Teladannya seperti Timotius dan Epaphroditus di mana mereka giat melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Oke, nah kita kembali ke ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Oke, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, Paulus ingin menekankan kembali ya saudara-saudara ya bahwa kita ini kan orang-orang yang telah percaya ya, orang-orang yang telah diselamatkan ya karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Dimanapun kita berada, di lokasi manapun kita berada ya, kita masih bisa bersekutu bersama-sama. Nah, kita juga masih bisa mendapatkan nasihat-nasihat kan di dalam Kristus loh, saudara. Kalau sudah perhatikan Paulus karena dalam Kristus. Nah, seperti yang di surat Efesus pasal pertama ya, di dalam Kristus kita telah dipilih, dalam Kristus kita macam-macam di dalam Kristusnya. Nah, luar biasa ya bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan nasihat, puji Tuhan ya. Nasihat dari mana ya, tentu yang di sini kan tentu nasihat Paulus kepada jemaat. Nah, kita pun bisa mendapatkan nasihat saudara ya dari saudara-saudara seiman gitu loh ya, dari mereka yang memiliki iman yang dalam maksud saya yang mereka yang senior, yang memiliki pengalaman iman yang dewasa. Mereka juga memberikan nasihat kepada yang jemaat mungkin yang baru percaya, mereka yang dalam mungkin dalam arti pengertiannya belum dewasa kan mendapat nasihat loh ya. Perlu kan? Perlu ya saudara-saudara ya. Karena itu ada penghiburan kasih. Oh ya, ada keadaan kadang-kadang kita mengalami kesulitan ya kan, mengalami ya keduka cita, dan ada saudara-saudara kita yang memberikan apa, penghiburan ya kan. Ya, penghiburan kasih kan begitu ya kan. Ya, kemudian ada persekutuan roh. Nah, kalau persekutuan roh ini saudara adalah the fellowship of the spirit ya. Jadi kalau kita fellowship dalam spirit itu maksudnya kita ini bisa di dalam keadaan apapun ya, kita masih bisa bersekutu dalam Kristus tapi dalam roh artinya ya. Richard ada di Singapura ya, Aswin ada Yes, di Taiwan, kan begitu. Nah, Sis Veronica di Singapura dan suaminya ada di Jawa. Reinhard di Bandung, Tania di Lampung, Aswin, Darwin ada di eh, tempat yang lain, saya ada di sini ya. Kadang-kadang saya pikir begini, kita punya internet ya, bisa
bersekutu bersama-sama dan bisa dengar suaranya ya. Nah, kita bisa bersekutu dalam Tuhan, tapi kan kita dalam roh kan, dalam roh ya, spirit kita, roh kita kan, ya karena kita dalam Tuhan Yesus kita bersekutu dalam Kristus, yes. Nah, tidak ada bedanya kata Yesus mengatakan ya kamu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ya. Nah, itu hal luar biasa yang kita miliki ya, saudara ya. Kemudian Paulus di sini mengatakan apa lagi? Ya, kasih mesra dan belas kasihan. Nah, itu ada hubungan kita secara relasi ya. Saudara-saudara seiman kita masih bisa memberikan ya, penghiburan, eh, ada persekutuan roh, kasih mesra satu dengan yang lain, ya kan? Saling membagi dan sebagainya. Apa yang dipraktekkan oleh Filipi kan? Filipi ini salah satu gereja lokal yang hanya memberi persekutuan dalam Injil lagi kan Paulus mengatakan ya, mendukung pekerjaan pelayanan Rasul Paulus ya. Dia memuji gereja Filipi ini. Oke, nah kemudian yang ayat kedua, karena itu, nah ini lain langsung menerjemahkan sempurnakanlah. Kalau bahasa King James kita lihat fulfill ya, coba kita lihat fulfill ye my joy. Kalau kita terjemahan literally, fulfill itu artinya genapilah ya kalian akan saya punya sukacita. Nah, dia Paulus maunya apa? Ayo, kamu anak-anak Tuhan, ya gereja yang dia dirikan, ya mereka yang selamat karena pelayanannya. Ayo, kalian, ya kan, kalian kan, genapilah sukacitaku ya. Kalian harus apa? Being like-minded. Like-minded kalau terjemah Indonesia ini memang jadi apa di sini istilahnya kamu sehati sepikir ya, like-minded. Sehati sepikir memiliki kasih yang sama gitu loh. Nah, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ini maksudnya Paulus apa ini? Nah, kalau kita bandingkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 3, mungkin saudara masih ingat ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu apa lagi? Satu Allah ya. Coba kita balik ke sana, Efesus 4 kan? Ayat yang keempat juga ada satu tubuh kita. Tubuh apa satu tubuh kan? Kita dalam satu tubuh Kristus ya. Satu roh. Ya roh kita kan roh yang kita dapat dari Tuhan kan roh kan. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu pengharapan kita ya. Kemudian satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Wah. Kan? Oke, nah ini menggambarkan kepada kita bahwa kita ada dalam Tuhan, Tuhan dalam kita ya. Maka kita dalam local church itu nggak gampang ya, saudara ya. Punya satu like minded ya. Itu satu pikiran. Ya, gimana caranya supaya kita memiliki itu satu pikiran itu kan? Memang tidak gampang. Memang itu Paulus Paulus mau supaya jemaat di Filipi harus satu pikir, sehati sepikir lagi, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan untuk mencari dengan tidak mencari kepentingan ayat 3 ya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oh, maksudnya kita harus bersati, sepikir, ya kan, satu doktrin, satu ajaran, jangan cari kepentingan pribadi pribadi kan. Nah, kita mau supaya apa? Kita rendah hati supaya kita memiliki satu tujuan untuk apa? Ya, tujuannya supaya kita bersama-sama bisa fight for the faith ya, Injil Yesus Kristus dan kita bisa membawa orang kepada Kristus. Tentu yang dimuliakan adalah Yesus Kristus sendiri, bukan orang manusianya. Nah, kecenderungan manusia mencari kepentingan diri sendiri itu selalu terjadi, saudara-saudara ya, di dalam satu local church ya, selalu meninggikan diri itu pada umumnya bisa terjadi ya di dalam satu gereja lokal ya. Maka itu bisa terjadi split ya, apa perpecahan ya, gereja itu sendiri ya. Oke. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat apa yang Paulus inginkan ya kepada jemaatnya ya supaya kita harus
memiliki bagaimana caranya supaya tidak mencari kepentingan diri dan sebagainya, maka Paulus di sini menekankan mengenai keteladanan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, coba kita lihat ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, bersama itu kan artinya kita bersama satu lokal. Menaruh pikiran. Nah, ini kita harus taruh nah, pikiran itu dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang Tuhan Yesus telah praktekkan, lakukan itu taruh kita. Nah, nggak gampang kan? Ayo, taruh itu dalam pikiran kita, perasaan kita. Kemudian yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saudara Paulus ini mereka coba lihat Tuhan Yesus kita. Nah, tadi kita bilang di dalam Yesus ada penghiburan dan sebagainya, ada persekutuan roh, ya toh? Jangan mencari kepentingan diri sendiri, ya, yang lain juga harus kita pikirkan. Nah, sekarang supaya nggak terjadi perselisihan dalam tubuh, mari kita menaruh pikiran, maka kita simpan itu pikiran Yesus dalam kita, di dalam menaruh pikiran itu dalam kita kan? Walaupun Yesus dalam rupa Allah. Nah, kata rupa ini in the form of God ya. Nah, ini banyak permasalahan yang sekarang terjadi. Orang selagi sedang membahas mengenai the humanity of Christ ya, kemanusiaan Yesus dan humility kerendahan hati Kristus, tentu yang hubungannya ada dengan ketuhanan daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, ada sekelompok kan para bidat-bidat bapak gereja pada zaman abad pertama itu. Ya, ada yang mengatakan ya seperti Arius, Yesus itu diciptakan, kan begitu. Nah, Yesus menjadi Allah karena dia manusia. Jadi Arius tidak percaya bahwa Yesus itu memiliki dua natur ya, natur truly God and truly man gitu ya. Dia hanya menganggap truly man aja karena Yesus diciptakan. Nah, ini memang bertentangan dengan ajaran dasar kekristenan yang sangat fundamental ya, di mana Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia di Yohanes pasal pertama kan. Firman itu adalah Allah ya, yang telah menjadi manusia. Nah, maka di sini dikatakan rupa Allah ya. Tetapi ya dia tidak mau menganggapkan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka itu, nah ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tadi kan dia rupa Allah. Sekarang dia mengambil rupa seorang hamba. Sama seperti manusia. Nah, kata mengosongkan diri dipakai oleh para teolog-teolog yang tidak mengakui Yesus adalah Allah. Pakai ayat ini. Nah, kan bukti kan Yesus kan nggak bukan Allah kan? Dia kan sudah mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan Allahnya. Ada pendeta besar yang mengatakan Yesus mati dua kali. Sekali mati dia di surga mati, yang kedua matinya di bumi. Ya, itu kan ngawur, sangat-sangat menyesatkan orang. Tapi heran ya, banyak orang masih mau percaya ngomongan dia ya. Tapi kenapa tidak kembali kepada Alkitab firman Tuhan ya. Ya karena mereka memakai kata mengosongkan itu ya. Kan betul kan? Coba itu di gelas itu kan ada air, saya kosongkan kan nggak ada air lagi situ. Nah, gitu. Begini, saudara, makanya kita lihat ada dua nature of Jesus Christ itu sangat jelas ya, menyatu, tidak bisa dipisahkan. Tapi pada waktu dia menjadi manusia, ya dia ya mengambil rupa manusia gitu loh. Dia Allah nggak? Iya Allah, tapi dia tidak mempertahankan itu sebagai hak yang harus dipertahankan ya. Kalau misalnya dipertahankan itu, Yesus tidak akan mati di atas kayu salib. Kan nggak mungkin Allah mati kan, Tuhan mati kan. Yang mati itu kan manusia rupanya, rupa manusia itu Yesus itu. The truly man, itu yang kita imanin sampai hari ini, saudara-saudara. Nah, ini jangan sangat fundamental loh, ajaran dasar kita loh. Tapi nyatanya masih ada orang menyebut dirinya Kristen, tapi mereka menyangkal
Yesus adalah Allah. Tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, gitu loh. Tapi mereka mengatakan Yesus manusia karena dia taat, maka dia menjadi Tuhan. Nah, itu balik-balik lagi. Memang ada ayat nanti Tuhan, coba nanti kita perhatikan di ayat yang berikutnya kan. Oke, tapi yang sini yang sangat jelas ya, saudara-saudara, Paulus ingin ya supaya orang-orang percaya dalam satu local church, ayo harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, bagaimana supaya kita harus istilahnya humble dan mencari kepentingan diri sendiri lah. Oke, humble. Nah, kita harus lihat Tuhan Yesus. Dia begitu humble, ya. Kemudian dia dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan, saudara, kemanusiaan Yesus itu loh. Makanya dia selalu Yesus itu ya selalu berdoa kepada Bapa. Nah, kan banyak orang tanya, kalau Yesus Tuhan Allah, kenapa dia berdoa ya? Ya, manusia mereka memang tidak memahami sampai di mana bahwa kemanusiaan Yesus itu dia manusia, ya memang dia mau taat kepada Bapa. Ya, dia berdoa minta Bapa pimpin dia ya, apa yang dia lakukan, tanya kepada Bapa. Kenapa? Dia melakukan kehendak Bapaknya kan begitu. Ya kan? Sebagai manusianya. Oke. Nah, karena dia merendahkan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib ini nggak gampang ya kan saudara kan sampai mati ya kan. Nah, demi siapa? Demi saudara dan saya, demi dunia ini dia mati gitu loh. Luar biasa. Tuhan itu mau melakukan itu bagi kita. Ya, betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, kasih Allah pada kita melalui anaknya, putranya, Yesus Kristus yang begitu merendahkan dirinya kan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 9. Kita lihat karena Tuhan rupa Allah menjadi mengambil rupa manusia, bahkan dia merendahkan diri dan mati di atas kayu salib. Ayat 9. Anda saudara perhatikan ayat ke-9. Oke. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, nah Yesus itu kan manusianya ya, nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Coba saudara perhatikan. Jadi Allah Bapa itu ya memberikan dapat satu sangat meninggikan dia. Kalau sangat high exalted, coba bahasa bahasa King James-nya apa? Pakai kata highly exalted ya, ditinggikan, dimuliakan. Coba bayangkan. And give him a name which above every name. Oh ya, tidak ada nama yang begitu hebat. Hanya Yesus, maka itu lutut harus yang punya lutut berlutut, yang punya lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah ini nggak gampang ya, saudara ya. Anda mau diselamatkan ya. Anda hanya mengagumi Yesus sebagai manusia. Yesus orang baik. Makanya ada satu kan namanya pendetanya Buddha itu ya, yang Buddha Mandari, dia mengatakan Yesus itu guru, wate lause ya, wate guru yang hebat, yang humanize, yang rendah hati, yang penuh cinta kasih. Jadi hanya sampai di situ aja. Tapi dia nggak berani mengaku Yesus itu sewote cu, nah nggak berani dia. Yesus Kristus, He is my Lord. Nah, saudara, Thomas, dia yang ragu-ragu. Sebelum aku lihat aku jama, aku tidak akan percaya. Waktu Yesus menampakkan diri kepada dia. Thomas, lihat tanganku. Raga rusuku.
Kemudian Thomas mengatakan, My God and my Lord. Nah, ada situ, My God and my Lord. Yesus mengatakan, kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak gampang orang bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Tapi Alkitab di sini mengatakan yang punya lutut harus berlutut, kan? Yang punya lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak gampang itu, saudara. Kalau kita bandingkan ayat ini dengan Matius pasal 7, nah mari kita lihat Matius pasal yang ke-7, ya, apakah ada perbedaan yang signifikan? Oh yes, mari kita lihat. Kalau yang di 27 ayat 23 ya, coba bisa lihat. 23 kan? Apa? Oke, yang dua-dua dulu ya kita baca ya. Oke, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, kan, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, mereka di sini apa ya? Artinya mereka berseru ya, beda ya berseru dengan mengaku dan percaya yang saudara ya. Nah, harus kita lihat, ya berseru aja kepada Tuhan di jalan. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Tapi Anda tidak percaya mengaku namanya adalah Yesus adalah Tuhan. Mengaku itu apa? Artinya percaya menerima. Nah, sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9. Coba kita lihat. Nah, ini ayat itu tuh ada hubungan dengan pernyataan Paulus sendiri kan, sengajalah sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, nama Yesus adalah Tuhan kan? Yesus apa? Harus diakui sebagai adalah Tuhan. Makanya setan yang diusir itu di cara itu oleh Tuhan itu, mereka tahu itu Yesus itu adalah Tuhan itu ya. Jangan menyiksa kami. Dan mereka tahu satu hari nanti Tuhan akan menghukumkan, menjudge mereka, menyiksa mereka. Oh, mereka tahu setan itu, mereka tahu. Nah, karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi bukan setiap orang ya yang dengan mulut bersuruh-suruh Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Nah, tapi adalah mereka yang mengaku ya dengan hatinya kan Yesus Tuhan dan percaya dalam hatinya kan dibenarkan dan mereka diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini melalui renungan firman Tuhan ya, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang boleh memenuhi keinginan daripada Rasul Paulus ya, supaya kita menjadi gereja yang bersatu satu dalam pemahaman pengertian kebenaran ya kan, berjuang untuk iman yang benar bersatu ya, supaya nama Yesus dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.